Halo semuanya, salam sehat, salam pendidikan. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yulita Wauran, Sarjana Pendidikan. Hari ini dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Dalam pembelajaran ini, Anda bisa menggunakan buku Bahasa Indonesia untuk kelas 9, edisi revisi tahun 2018. Saat ini kita memasuki pembelajaran pada bab 2 dengan tema menyampaikan pidato persuasif. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah merupakan gambar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan soal virus corona. Nah, Anda pasti sudah mempunyai gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Materi pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi informasi tentang teks pidato persuasif. Yang kedua, menyimpulkan hasil identifikasi dari pidato persuasif. Coba Anda dengarkan contoh penggalan video pidato berikut ini. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Sebangsa dan setanah air, saat ini kita berada dalam dunia baru, dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Lagi kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Selanjutnya, mari kita cari tahu hal-hal yang menyangkut pidato persuasif. Yang pertama, pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar dapat percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Persuasi adalah bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Selanjutnya, tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif adalah cara yang efektif untuk mengubah dan mengunggah audiensi. Selanjutnya, struktur isi pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Ini adalah merupakan 3 bagian penting dari isi pidato persuasif. Kita datang pada bagian pertama, pernyataan posisi, yang merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi bisa Anda lihat di layar. Selanjutnya, tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan dan contoh-contoh. Argumen adalah merupakan pendapat atau pemikiran seseorang. Argumen disampaikan agar bisa meyakinkan pendengar agar bisa mengikuti apa yang disampaikan. Urutan menyampaikan argumen tergantung pada penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari argumen yang paling lemah. Setiap pengembangan pemikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat
Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama. Selanjutnya ketiga, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat pernyataan posisi, ada 3 hal yang bisa Anda lihat di layar. Selanjutnya, bagaimana cara kita memersuasi atau meyakinkan pendengar agar mau mengikuti apa yang kita sampaikan? Etika, emosi, dan logika adalah merupakan 3 cara menyampaikan persuasi. Etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, emosi berdasarkan pertimbangan pribadi atau perasaan, sementara logika berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang objektif dan masuk akal. Selanjutnya, bagaimana cara kita mempengaruhi atau memersuasi? Berikut adalah beberapa pendekatan untuk memersuasi audiensi atau pendengar. Cara memersuasi yang pertama adalah secara etika, dengan menggunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Berikut adalah contoh memersuasi secara etika. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Di sini maksudnya, orang yang beretika adalah orang yang mampu menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan bagian dari imannya. Selanjutnya, cara memersuasi dari segi emosi, yaitu dengan menyentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Contoh dari cara memersuasi emosi, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan ciri-ciri orang waras. Kata ciri-ciri orang waras ini bermaksud menggugah perasaan. Selanjutnya, yang ketiga, memersuasi dengan pendekatan secara logika, yang berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh dari memersuasi secara logika, kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai hidup yang sehat. Lingkungan yang bersih memperkecil peluang bagi bakteri, kuman, virus, dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit untuk hidup dan menyebar. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi, karena pidato persuasif menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu, pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal. Dengan alasan itulah, maka dikatakan pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa itu teks eksposisi. Pengertiannya bisa Anda lihat di layar. Kemudian, tujuan dari teks eksposisi. Selanjutnya, jenis eksposisi beserta contoh-contohnya. Selanjutnya kita datang pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Bisa Anda saksikan di layar berikut ini.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Anda sudah mengetahui apa itu pidato persuasif dan hubungannya dengan teks eksposisi. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.